Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zakia Mesyachaningsih dengan NPM 2461014. Saya program studi S1 Manajemen semester 3 dari kelas D dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Manajemen Keuangan 1 dengan dosen pengampu Bapak Dr. E. Febrianto SEMM. Di mana tugas ini termasuk ke dalam materi manajemen investasi. Sebelum saya menjabarkan jawaban dari soal tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu materi terkait manajemen investasi. Nah, manajemen investasi itu adalah aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Aspek keuangan memberikan gambaran yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan sehingga merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diteliti kelayakannya. Secara keseluruhan, penilaian dalam kelayakan investasi meliputi hal-hal seperti: yang pertama, ada sumber-sumber dana yang diperoleh; yang kedua, ada kebutuhan biaya investasi; yang ketiga, ada estimasi pendapatan dan biaya investasi, termasuk jenis dan jumlah biaya selama umur investasi. Yang keempat, ada proyek neraca dan laporan rugi laba. Yang kelima, ada kriteria penilaian investasi. Yang keenam, ada rasio keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan. Nah, selanjutnya saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Jadi, PT Mentari Persada Tbk bermaksud mendirikan pabrik dengan nilai investasi sesuai NPM seluruhnya dengan modal sendiri. Umur ekonomis 4 tahun dan disusutkan tanpa nilai sisa. Perkiraan pendapatan per tahun 400 juta, biaya per tahunnya sebesar 45% dari pendapatan, belum termasuk penyusutan dari dikenakan pajak 40%. Dan soal yang kedua itu ada berapa kas bersih yang diterima pada akhir tahun. Nah, jadi di sini saya akan menjabarkan jawabannya. Yang pertama, investasi itu sama dengan 144 juta, yang umur ekonomis itu 4 tahun, lalu perkiraan pendapatan 400 juta, dan biaya per tahunnya 45% dikali 400 juta, hasilnya adalah 180 juta. Dan yang selanjutnya penyusutan sama dengan investasi dibagi umur ekonomis. Jadi 144 juta dibagi 4 tahun, hasilnya itu 36 juta. Sehingga estimasi laporan rugi labanya sebagai berikut: pendapatan yaitu 400 juta, total biaya itu 180 juta, penyusutan 36 juta. Nah, yang selanjutnya adalah titik, itu hasilnya adalah 216 juta. Dari mana 180 juta ditambah 36 juta. Lalu laba sebelum pajaknya yaitu 184 juta, itu dihasilkan dari 400 juta dikurang 216 juta. Pajak 40%, pajak 40% dikali sama 184 juta menghasilkan 82 juta. Lalu laba setelah pajak yaitu 101.200 juta. Itu dihasilkan dari 184 juta dikurang 82 juta. Yang kedua itu arus kas bersihnya. Cash flow sama dengan laba setelah pajak ditambah penyusutan, sama dengan 101.200 juta ditambah 36 juta sama dengan hasilnya 137.200 juta. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.